Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Antin Kurniasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam 2G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar ekonomi mikro, yang pengertiannya terdapat dari beberapa para ahli, di antaranya Profesor P.A. Samuelson. Menurutnya, ilmu ekonomi itu merupakan suatu studi mengenai individu dan masyarakat membuat pilihan dengan penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya dan dikonsumsi untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Sedangkan menurut ahli yang bernama Mankiw, studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas atau langka. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat beberapa para ahli tersebut ialah ilmu ekonomi itu merupakan studi tentang bagaimana manusia secara individu atau kelompok membuat pilihan dengan sumber daya yang terbatas sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya secara maksimal mungkin untuk mencapai kepuasan dan tujuan tertentu. Ruang lingkup ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama teori ekonomi mikro, yang merupakan suatu bidang studi ilmu ekonomi yang menganalisa mengenai bagian-bagian kecil dari seluruh kegiatan ekonomi. Sedangkan ekonomi mikro ini menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan batasan-batasan syariah sebagai variabel yang utama. Itu ekonomi mikro Islam. Dalam teori mikroekonomi terjadi interaksi di pasar barang, yang dimana interaksi antara penjual dan pembeli berlaku dalam pasar akan dapat dilakukan apabila suatu barang yang diperjualbelikan, tingkah laku penjual dan pembeli terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagaimana seorang pembeli menggunakan jumlah pendapatan untuk membeli barang yang dibutuhkan. Yang kedua, bagaimana penjual atau produsen menentukan produksi yang dibutuhkan. Interaksi di pasar barang, faktor-faktor interaksi di antara faktor-faktor produksi di berbagai pasaran faktor produksi, harga faktor produksi, dan banyaknya jumlah barang produksi akan digunakan. Analisis ini merupakan salah satu aspek penting dari analisis teori mikroekonomi. Ruang lingkup yang kedua yaitu teori makroekonomi. Makro yang berarti besar, dan pengertiannya yaitu analisis makroekonomi merupakan analisis terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisisnya bersifat memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dalam perekonomian. Dalam teori makroekonomi, analisis meliputi aspek berikut. Yang pertama, penentuan kegiatan perekonomian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, masalah inflasi dan pengangguran dan faktor yang menyebabkannya. Yang ketiga, bentuk-bentuk kebijakan pemerintah
dalam menghadapi masalah yang dihadapi dan timbul. Pelaku kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama, rumah tangga. Rumah tangga ini merupakan sektor yang menyediakan tenaga kerja. Yang kedua, perusahaan. Perusahaan merupakan organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan menghasilkan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, yang disebut sebagai pengusaha. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah yang dimaksud di sini adalah badan-badan pemerintah yang bertugas mengatur kegiatan ekonomi. Badan-badan tersebut diantaranya Badan Penanaman Modal, Sentral, Parlemen, pemerintah daerah, angkatan bersenjata, dan sebagainya. Badan-badan tersebut akan mengawasi kegiatan-kegiatan rumah tangga dari perusahaan atau agar kegiatan ekonomi mereka dilakukan dengan cara yang wajar dan tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan. Penggolongan dan jenis-jenis analisis ekonomi. Pada ilmu ekonomi terbagi menjadi 2 bagian golongan. Perbedaan utama antara normatif dan positif adalah bagaimana kita menerima keabsahannya. Sebaliknya, pernyataan normatif berdasarkan fakta-fakta tidak bisa dinilai dengan menggunakan kata saja. Masalah ekonomi pada sistem perekonomian. Masalah ekonomi adalah masalah pilihan sumber daya yang langka. Sumber daya yang tidak langka tidak perlu dibicarakan dalam ekonomi. Yang pertama, barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyaknya. Seperti beras, pesawat, mobil, dan motor. Artinya barang apa yang harus disediakan banyak agar masyarakat kesejahteraannya meningkat. Barang-barang yang dihasilkan masyarakat banyak jenisnya. Yang pertama, bagaimana barang tersebut diproduksi. Artinya metode dan teknologi apa yang digunakan dalam produksi. Untuk memproduksi barang ada berbagai macam cara, dan yang paling umum adalah cara tradisional, yaitu bercocok tanam dan berternak, pengolahan industri, atau langsung mengambil dari alam yang tersedia seperti ikan atau hasil hutan. Yang ketiga, produksi. Apa yang harus diproduksi? Barang yang diproduksi tentu saja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Jadi, ekonomi mikro Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam, yaitu yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis, yang tujuan utamanya bahagia di dunia dan di akhirat. Permasalahan ekonomi Islam versus konvensional. Yang pertama, Mazhab Bakir. Mazhab Bakir berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena distribusi yang tidak rata akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak terhadap pihak yang lemah. Oleh karena itu, masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, melainkan karena keserakahan manusia yang tidak terbatas. Tokoh-tokoh mazhab ini antara lain Abbas Birator, Bakir Radin Ashab, Hedayati, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mazhab mainstream.
Mazhab mainstream ini berbeda pendapat dengan Bakir. Mazhab kedua ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Memang benar misalnya total permintaan dan penawaran dari seluruh dunia. Jadi, keterbatasan sumber daya diakui pula oleh Islam, sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas dianggap sebagai hal yang alamiah. Dalilnya adalah bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke liang kubur. Quran surah At-Takasur ayat 1-5. Perbedaan mazhab ini dengan mazhab ekonomi konvensional ialah terletak dari cara menyelesaikan masalah tersebut. Tokoh-tokoh mazhab ini diantaranya Eko Wirtjapra, Manan R. Hizatullah, dan lain-lain. Mayoritas bekerja IBD. Yang ketiga, mazhab alternatif. Pelopor mazhab ini adalah ketua jurusan ekonomi University of California, Harvard Malaya, dan lain-lain. Mazhab ini mengkritik dua mazhab sebelumnya. Mazhab Bakir dikritik sebagai mazhab yang berusaha mengubah mazhab yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain, sedangkan mazhab mainstream sebagai jebakan ekonomi dengan menghasilkan variabel-variabel dan pemasukan pertanian. Mazhab ini adalah mazhab yang kritis. Mereka yakin ekonomi Islam belum tentu benar karena berdasarkan tafsir yang berdasarkan hadis dan Quran dan Sunnah. Proposisi dan teori yang dianjurkan oleh ekonomi Islam selalu harus diakui kebenarannya sebagaimana yang telah dilakukan oleh konvensional. Sistem-sistem perekonomian terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sistem pasar bebas atau liberal. Tidak ada campuran tangan pemerintah, masyarakat bebas. Yang kedua, sistem komando atau sistem ekonomi perencanaan khusus. Sistem ini dipraktikkan oleh negara-negara komunis. Pemerintahlah yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah. Barang apakah yang harus diproduksi setelahnya? Jawaban dari persoalan ini adalah dalam bentuk suatu perencanaan kegiatan ekonomi yang menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang harus dilakukan dalam beberapa kegiatan dan biasanya meliputi 5 tahun. Yang ketiga, sistem campuran. Sistem ekonomi yang dikendalikan oleh pemerintah, tetapi masyarakat masih diberi kebebasan yang cukup luas untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ingin dijalankannya. Tujuannya untuk menghindari penguasaan secara penuh dari suatu golongan masyarakat agar sumber daya berjalan dengan baik. Prinsip-prinsip dasar ekonomi menurut Profesor Mankiw dari ahli ekonomi University, ada 10 prinsip ekonomi yang dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, yang melandasi tingkat individu. Setiap individu harus melakukan trade-off, menjelaskan tentang penukaran atau perdagangan. Trade-on
melakukan produksi tanpa menghilangkan kesempatan atau produksi barang lainnya. Selanjutnya trade in, melakukan konsumsi atau produksi dengan cara melepaskan atau berdagang barang lainnya. Selanjutnya trade off, yaitu melakukan konsumsi atau produksi yang berdasarkan pada dasar pengurangan konsumsi atau produksi suatu barang yang utama. Selanjutnya biaya. Biaya itu apa yang dikorbankan. Contohnya, seseorang pengusaha memutuskan kuliah untuk mendapatkan gelar sarjana. Waktu yang dihabiskan selama mengikuti perkuliahan harus dikonversikan pada saat dia berbisnis apabila ia memperoleh melakukan bisnis tersebut. Pengorbanan biaya berbeda dengan seseorang yang kuliah hanya untuk gengsi atau status sosial saja. Itu bukan dikatakan pengorbanan, melainkan kesenangan. Yang ketiga, orang rasional berpikir secara bertahap. Contohnya, seorang produsen yang ingin meningkatkan keuntungan 200% dari semula harus menyadari apabila tujuan sudah tercapai, maka tujuan dan keuangan akan melimpah. Pelaku ekonomi bereaksi terhadap seorang pekerja akan bekerja apabila ada pekerjaan, bila pekerjaan itu memberikan manfaat kepadanya. Prinsip dasar ekonomi yang kedua yaitu prinsip untuk interaksi. Yang pertama, perdagangan dapat semua pihak. Yang kedua, pasar secara umum adalah hal-hal yang baik. Untuk mengorganisasikan kegiatan yang baik ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan yang sesuai. Yang ketiga, pemerintah ada kalanya dapat memperbaiki hasil barang yang di pasar. Untuk mengatasi merosotnya, maka pemerintah dapat ikut campur dalam melakukan kebijakan dalam menentukan harga dari hasil panen agar relatif stabil penawaran di pasar. Aspek analisisnya diantaranya yang pertama, analisa biaya atau manfaat. Yang kedua, teori permintaan dan penawaran. Yang elastisitas, modal industri, teori harga atau hukum permintaan dan penawaran, teori produksi. Turunan atau pengembangan ilmu ekonomi mikro yaitu ekonomi manajerial, ekonomi lingkungan, ekonomi regional, ekonomi SDA. Sedangkan ilmu ekonomi makro mempelajari perilaku masyarakat, negara atau bangsa dalam memenuhi kebutuhannya. Aspek analisanya diantaranya yaitu yang pertama, pendapatan nasional, neraca pembayaran, kesehatan kerja, inflasi, dan investasi. Turunan pengembangan ilmu ekonomi makro yaitu ekonomi moneter, ekonomi publik, ekonomi pembangunan. Jenis analisa ilmu ekonomi secara garis besar dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama, ekonomi deskriptif, yang merupakan ilmu ekonomi yang memberikan gambaran dalam suatu kondisi atau keadaan ekonomi yang sebenarnya. Yang kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi adalah pandangan
yang menggambarkan sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi, dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Yang ketiga, teori ekonomi aplikasi atau ekonomi terapan. Teori tersebut merupakan cabang dari ilmu ekonomi mikro dan makro yang bertujuan untuk menganalisa atau menelaah hal-hal yang perlu dilakukan dari suatu kejadian dalam perekonomian. Salah satu gerakan teori adalah berfungsi sebagai landasan dalam memecahkan masalah ekonomi. Metode analisa dalam ilmu ekonomi ada dua. Yang pertama, metode dedukatif dan indukatif. Metode deduktif adalah sebuah metode menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus. Misalnya, harga naik, maka permintaan turun, dan jika permintaan turun, maka permintaan naik. Ini adalah hukum permintaan. Ahli ekonomi yang sudah diketahui kepakarannya sering menggunakan metode deduktif dalam menjelaskan kondisi perekonomian, terutama pada saat mengestimasi. Untuk metode ini disebut sebagai metode empiris, yaitu yang menarik suatu kesimpulan dan hal-hal yang bersifat khusus dan menjadi seperti sifat umum. Metode ini didasarkan pada fakta empiris. Selanjutnya, pernyataan dalam teori ekonomi. Yang pertama, pernyataan positif. Pernyataan positif adalah pernyataan yang menunjukkan kondisi yang sebenarnya terjadi atau fakta berdasarkan fakta yang ada sehingga dapat dibuktikan keabsahannya. Yang kedua, pernyataan normatif atau deskriptif. Pernyataan normatif adalah pernyataan penunjuk atau perspektif yang mengandung arti apa sebabnya yang harus dilakukan bila ingin sesuatu yang diharapkan menjadi kenyataan. Jadi, pernyataan normatif adalah suatu pandangan kecil disebut normatif. Prerogatif yang pertama, standar hidup suatu negara tergantung kemampuannya dalam memproduksi barang dan jasa. Kemampuan memproduksi barang dan jasa tidak hanya karena sumber daya alam, tetapi ditentukan oleh sumber daya manusianya. Yang ketiga, harga secara umum meningkatkan bila pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Uang yang digunakan sebagai alat transaksi ini tidak hanya sebatas uang cartan atau giral, tetapi bisa digunakan sebagai transaksi elektronik, cash maupun kredit. Ketersediaannya alat transaksi yang cukup banyak dan beragam menjadikan pelaku ekonomi lebih giat bertransaksi, mengkonsumsi, dan memproduksi. Yang ketiga, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Udah habis
Udah habis. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.